Video ini PD Official akan menjelaskan terkait pengisian data pada web ANBK tahun 2024. Jadi teman-teman semuanya, alurnya ketika teman-teman sudah melakukan impor data di bioportal, teman-teman tentunya akan diberikan akses username berikut password untuk masuk di laman anbk.kemdikbud.go.id. Setelah Bapak Ibu diberikan akun, maka selanjutnya Bapak Ibu perlu melakukan pelengkapan data atau melengkapi data terkait web anbk.kemendikbud.go.id seperti komputer proktor, komputer klien, dan lain sebagainya. Lalu seperti apa gambaran pengisian data tersebut? Teman-teman semuanya, yang pertama silahkan minta user dan password kesatuan kerja Bapak Ibu. Ya, untuk username biasanya masih sama dengan bioportal, sedangkan password itu biasanya akan diganti oleh admin Satker di wilayah Bapak Ibu. Untuk itu silakan konfirmasi. Ketika Bapak Ibu sudah memilikinya dan Bapak Ibu sudah mereset password, ganti password, selanjutnya gunakan password tersebut, gunakan user tersebut dan klik masuk. Bapak Ibu nanti akan diarahkan masuk ke anbk.kemendikbud.go.id. Nah, di sini disampaikan terkait persiapan simulasi asesmen nasional Bapak Ibu, bahwasanya untuk persiapan simulasi jenjang SMA sederajat dan SMP sederajat, itu langkah-langkahnya yang pertama memperbaharui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Yang kedua memilih status dan moda pelaksanaan. Yang ketiga, mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Di mana tanggalnya nanti dijadwalkan untuk simulasi semi online yaitu 3-4 Agustus dan pelaksanaan simulasinya yaitu 5-8 Agustus. Data yang digunakan untuk simulasi adalah data per hari Selasa 30 Juli pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dilengkapi data status moda pengaturan gelombang dan sesi. Nah, ini untuk simulasi, Bapak Ibu jangan bingung ya. Di sini disampaikan bahwasanya untuk simulasi ini menggunakan data dummy. Simulasi hanya untuk satuan pendidikan mandiri dan simulasi diikuti oleh proktor dan teknisi, boleh melibatkan siswa, artinya tidak wajib. Apa sih tujuan dari pelaksanaan simulasi? Yaitu untuk mengecek ya kondisi perangkat dan kondisi instalasi Bapak Ibu di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Harapannya ketika nanti simulasi yang kedua ya menuju pelaksanaan ANBK, perangkat Bapak Ibu sudah prima. Apakah boleh melibatkan siswa? Boleh. Ya, di sini sudah disampaikan. Nah, bagi seluruh satuan pendidikan SMA sederajat, ini silakan melakukan pembaharuan data infrastruktur, memilih status moda pelaksanaan, mengisi rincian komputer proktor dan menentukan gelombang serta sesi. Bagi sekolah yang sudah terbit DNT-nya. Ya, ini ada seperti ini Bapak Ibu. Kalau DNT-nya belum terbit, maka untuk menentukan gelombang dan sesi jangan dulu. Ya, cukup di poin 1, 2, dan 3 sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan bahas yang pertama yaitu pembaharuan data infrastruktur proktor utama dan teknisi. Itu di bagian mana Bapak Ibu? Informasi itu letaknya di bagian data sekolah Bapak Ibu. Di bagian data sekolah silakan dicek ya Bapak Ibu, kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu yang pertama ada identitas ya. Di sini ada jenjang sampai dengan moda pelaksanaan. Silahkan disesuaikan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu perlu ganti yang mana? Yang bisa Bapak Ibu ganti yang tidak diblok. Ya, tadi sudah disampaikan untuk simulasi ini dilakukan bagi sekolah yang pelaksanaannya mandiri. Ya, dan semi online. Silahkan. Ini kebetulan di sekolah kami ini mandiri dan pelaksanaannya semi online. Terus yang selanjutnya, kalau sudah diedit, klik simpan ya Bapak Ibu, karena ini tidak ada pergantian. Ini saya skip. Yang selanjutnya yaitu teknisi Bapak Ibu. Silahkan isikan ya di sini data proktor, data teknisinya. Terus yang selanjutnya silahkan isi bagian infrastruktur.
Silahkan Bapak Ibu isi pembagian proktornya, akun jumlah komputer proktornya berapa, jumlah komputer kliennya berapa, jumlah hubnya, akses point, sumber listrik, daya, dan lain sebagainya silahkan dilengkapi Bapak Ibu. Kalau sudah, baru klik simpan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lakukan ya, seperti maklumat yang disampaikan pada bagian dashboard. Ya, pengaturan infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Yang kedua, memilih status dan moda pelaksanaan. Yang ketiga, mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Nah, oke. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, kita yang ketiga ya. Yang ketiga, kita isi bagian komputer proktor. Nah, ini Bapak Ibu silakan ditambah. Di sini jumlah kliennya berapa? Misalnya 20. Jumlah yang digunakan untuk NBK berapa? Misalnya 3. Ya silahkan diisi. Nama ruang 1, laboratorium 1. Nama ruang 2, misalnya sama ya Bapak Ibu ya. Laboratorium 2. Ruang 3, laboratorium 3. Setelah itu simpan. Ya, setelah disimpan Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat ya nama ruang. Nanti Bapak Ibu membuat apa? Sesuai dengan peruntukannya tadi ya. Untuk menyampaikan bahwasannya mengisi komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Ya, saya kembalikan ke sini. Komputer proktor. Oke Bapak Ibu, pada menu data komputer proktor ini silahkan disesuaikan dengan data Bapak Ibu masing-masing ya. Kebetulan di sekolah kami ini akan menggunakan 3 ruang, sehingga akan menggunakan 3 server ya. Satu masing-masing server itu diperuntukkan untuk satu ruang ya. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Berarti kita tambah jumlah klien, kita masukkan, digunakan untuk satu ruang ya. Nama ruangnya misalnya laboratorium 1, kita klik simpan. Sehingga nanti ID proktor ini khusus untuk ruang pertama ya, laboratorium untuk yang pertama. Terus yang selanjutnya kita klik tambah lagi Bapak Ibu, kita masukkan komputer kliennya 20, ini untuk satu ruang, dan ini masuk ke laboratorium 2. Nah, artinya ID proktor ini untuk ruang kedua atau laboratorium kedua. Yang selanjutnya kita klik tambah. Ya, setelah itu satu ruang kita masukkan laboratorium 3. Kita klik simpan. Artinya satu komputer proktor ini untuk masing-masing ruang ya. Apakah Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya, Pak saya cukup satu server saja untuk 45 siswa. Silahkan Bapak Ibu. Di sekolah kami ini dibagi menjadi 3 ya. 20 untuk masing-masing ruangnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, informasi ini silahkan dilakukan ya. Dari poin pertama sampai dengan poin ketiga. Ya, untuk poin pertama sampai dengan poin ketiga. Untuk poin yang keempat, kita tunggu dulu penerbitan daftar nominatif tetap ya. Jadi sekarang ini masih menunggu DNT, sehingga kalau DNT-nya sudah terbit, nanti Bapak Ibu masuk di menu asesmen nasional, pilih yang pengaturan gelombang dan sesi di sini Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, untuk informasi ini Bapak Ibu melakukan di menu data sekolah, setelah itu di menu asesmen nasional pilih yang komputer proktor. Mengingat sebentar lagi Bapak Ibu akan melakukan simulasi ya. Simulasi di tanggal 5 sampai 8 Agustus dan Bapak Ibu tentunya akan melakukan sinkronisasi simulasi. Sinkronisasi simulasi ini menggunakan ID proktor yang sudah Bapak Ibu setting pada menu komputer proktor. Kalau Bapak Ibu belum melakukan setting, maka tentunya Bapak Ibu nantinya tidak bisa mengikuti simulasi karena ID proktor belum punya. Ya, jadi seperti itu, silahkan Bapak Ibu lengkapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, sehingga harapannya Bapak Ibu mengikuti simulasi. Yang pertama, simulasi gladi resik.
Sampai dengan nanti pelaksanaan, harapannya Bapak Ibu belajar dari simulasi, belajar dari gladi resik, dan tentunya harapannya ketika pelaksanaan ANBK pada hari yang sudah ditentukan atau tanggal yang sudah ditentukan, Bapak Ibu tidak banyak mengalami kendala atau bahkan tidak sama sekali mengalami kendala karena sudah belajar dari simulasi ataupun gladi resik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya terkait plotting atau mapping pelaksanaan ANBK yang saat ini Bapak Ibu diminta untuk memperbaharui data infrastruktur, proktor utama, dan teknisi, memperbaharui status dan moda pelaksanaan, serta memperbaharui komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Terima kasih, salam data, salam literasi, mudah-mudahan informasi bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data.